Halo, kembali lagi sama saya Gantesya Margotila. Di sini kita mau bahas tentang gimana sih cara ngebedain kontraksi palsu dan kontraksi persalinan. Untuk itu jangan lupa subscribe yang baru join supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke, nah untuk ke pembahasan gimana sih kontraksi palsu dan kontraksi persalinan, banyak banget ibu hamil yang masih bingung tentang hal ini. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kontraksi palsu dulu. Biasanya kontraksi ini udah dirasakan saat awal kehamilan atau di usia 7 minggu. Namun karena rahim masih sedikit atau masih kecil, jadi kadang kurang disadari oleh ibu hamil. Nah, jangan terlalu dianggap sepele, tapi jangan terlalu dianggap itu adalah suatu hal yang darurat. Nah, jangan dulu ya, jangan panik dulu, jangan stres dulu. Yang penting kita tahu itu kontraksi palsu atau kontraksi persalinan nih. Biasanya kontraksi palsu ini sering sekali terjadi tadi di awal kehamilan, ada yang sudah merasakan, dan biasanya saat menjelang persalinan. Nah, ini adalah biasanya persiapan rahim untuk menghadapi persalinan. Jadi ada tegang-tegang di daerah perut. Kalau misalnya ada yang kenceng-kenceng, boleh sambil dipegang perutnya dengan tangan kita. Terus kencengnya biasanya sama kayak jidat kita nih, kenceng gini. Nah, itu biasanya udah masuk kontraksi tuh. Tapi kalau misalnya kontraksinya masih jaraknya jauh, terus misalnya dia nggak sampai menjalar ke belakang rasa sakitnya, itu bisa dimasukkan dengan kontraksi palsu atau di dunia medis disebut juga Braxton Hicks. Nah, untuk mengenalinya lagi, biasanya kontraksi ini juga tidak lama dari 30 detikan, terus 1 jam itu biasanya 1-2 kali, atau sehari hanya beberapa kali. Nah, itu juga masuk ke dalam kontraksi palsu. Namun bunda-bunda juga harus waspada ya, meskipun kita nggak boleh khawatir, nggak boleh stres, tapi bunda juga tetap waspada nih. Kalau kontraksi palsunya belum masuk usia 37 minggu, terus misalnya kontraksinya bukan hanya 1 jam 1-2 kali, terus harinya beberapa kali, tapi misalnya dalam waktu 1 jam itu kehitung misalnya ada 5 kali, atau misalnya 10 menit aja ya, 10 menit ada 2 kali, terus 3 kali, 4 kali. Nah, itu udah harus segera waspada, bahkan harus segera ke rumah sakit. Takutnya terjadi prematur kontraksi karena tadi usianya belum 37 minggu ya bun ya. Jadi makanya kita harus tetap waspada. Meskipun tadi kontraksi palsu itu wajar, tapi yang gimana dulu nih yang wajar, bunda harus tahu gitu. Apalagi udah pecah ketuban, rembes-rembes, terus usianya juga belum 37 minggu. Nah, terus misalnya kontraksinya juga udah masih kayak kontraksi palsu, itu juga nggak harus nunggu sampai kontraksinya intens bun. Jadi langsung aja ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan biar dicek. Bahkan kan kita juga nggak tahu nih ketuban yang beneran tuh atau yang rembes tuh kayak gimana sih. Ketuban juga nih bahasannya. Oke, sekarang kita pisah-pisahin dulu aja ya. Untuk ketuban nanti saya bikin videonya gimana cara membedakan itu ketuban yang rembes atau lendir kayak ya. Karena kita bahas dulu kontraksinya biar nggak campur-campur, maksudnya biar terfokus pada kontraksi palsu dan kontraksi persalinan. Oke, tadi kita masih bahas kontraksi palsu ya bun ya. Biasanya meskipun kita sudah merasakan kenceng-kenceng, kita harus juga bisa mengendalikan kontraksi tersebut. Biasanya kontraksi palsu ini kalau kita bawa aktivitas, atau misalnya kita bawa tidur, kita bawa jalan, kita bawa makan, dia hilang dengan sendirinya gitu. Nah, itu udah pasti kontraksi palsu gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya kita kita mau relax aja dengan nafas dalam-dalam, atau dengan minum teh, minum yang kesukaan bunda atau apa, susu gitu ya, biasanya kita buat relax, biasanya juga dia hilang gitu. Nah, itu juga udah masuk kontraksi palsu ya bun ya. Sorry, gerak. Oke bun, jadi untuk kontraksi palsunya bisa dipahami ya. Yang
diingat-ingat itu kontraksi palsu hanya sebagian perut aja, misalnya di bagian bawah perut atau di bagian tengah perut aja, atau juga di bagian samping, bagian atas, jadi nggak seluruh bagian perut kalau kontraksi palsu ya bun ya. Terus lihat lagi jaraknya, dia misalnya masih berjauhan gitu antara kontraksi dan kontraksi. Terus misalnya dalam 1 jam hanya 1-2 kali, terus sehari misalnya hanya beberapa kali, dan dibawa aktivitas kayak misalnya makan, tidur, atau jalan-jalan biasanya dia hilang, atau dibawa relaksasi bunda bisa nafas dalam-dalam itu hilang. Nah itu udah masuk kontraksi palsu ya. Namun tadi harus digariswaspadai ketika kontraksinya sudah mulai sering, terus sudah mulai sakit, gak nyaman, seluruh bagian juga kenceng, terus lama waktunya, itu bukan kontraksi palsu lagi ya bun ya, itu kontraksi persalinan. Dan sekarang kita akan bahas kontraksi persalinan. Nah, kontraksi persalinan, nah biasanya sama sih rasanya, dia tegang di bagian perut, dan dihitung lagi, dilihat lagi, diraba lagi. Kalau seluruh bagian dia udah kenceng, terus misalnya kencengnya udah kayak jidat kita nih, terus udah sakit-sakit juga nih, aduh ke pinggang, ke punggung, biasanya panas gitu ya, karena memang tadi biasanya udah menjalar, karena kan perut semakin tegang, makanya juga narik ke otot pinggang dan punggung. Nah itu udah masuk kontraksi persalinan. Dilihat lagi waktunya intens enggak. Nah kalau misalnya kontraksi persalinan biasanya dia di 10 menit ada 2-3 atau bahkan sampai 4 kali, dan namanya kontraksi biasanya 30 detik ke atas, bahkan ada yang 1 menit. Nah itu udah masuk kontraksi persalinan ya bun ya. Nah biasanya bunda juga masih, apalagi anak pertama ya, masih khawatir, aduh nih kayaknya takut udah lahiran nih kontraksinya udah kayak gini nih. Terus misalnya pin cepet-cepet ke tempat tenaga kesehatan atau ke bidan atau ke dokter buat cek kesehatan, buat cek pembukaannya gitu, buat ini teh bener gak sih kontraksinya udah mulai intens. Nah boleh bunda, kalau misalnya dirasakan memang sudah intens, silahkan pergi ke tempat dimana ibu bunda untuk bersalin gitu. Tapi dilihat lagi kalau misalnya kontraksinya masih jaraknya masih berjauhan, terus misalnya masih belum seluruh bagian kencang, tunggu dulu. Biar apa? Biar nggak bolak-balik, apalagi pembukaannya masih kecil ya, biasanya disuruh pulang lagi sama bu bidan sama dokternya gitu. Jadi untuk meminimalkan bunda bolak-balik, dilihat lagi kontraksinya seperti apa ya bun ya. Kontraksinya tadi yang udah seluruh bagian perut kenceng-kenceng, terus udah waktunya udah berdekatan, apalagi udah keluar ketuban bun, jadi nggak usah nunggu intens ya, beda sama yang belum ketubannya keluar gitu ya, itu masih bisa ditunggu dulu untuk intens. Tapi kalau udah ketubannya udah keluar, biasanya harus segera langsung ke tenaga kesehatan terdekat, mau bidan atau dokter ya bun ya, untuk cek pembukaan. Oke, untuk kontraksi persalinan dan kontraksi palsu cukup segini dulu. Nanti kita bahas untuk air ketuban dan seperti apa, bahkan ada yang ketuban pecah. Oke, di video selanjutnya ya. Sudah menyimak, dan jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi, dan jangan lupa untuk komen barangkali ada kritik dan saran, like dan share, siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih.